Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yuk kita belajar ya bersama Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Iya, dengan Bu Yusri bertemu kembali ya. Oke, sebelum kita belajar, yuk kita baca doa dulu ya. Baca doa dimulai. Selesai. Materi hari ini adalah tentang unsur-unsur puisi. Sudah siap alat tulis kalian? Catatan kalian ya, dicatat. Oke. Apa saja itu di unsur puisi? Nah, unsur puisi itu ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur puisi fisik berarti berhubungan dengan bentuknya puisi. Kalau batin itu adalah berdasarkan isinya, isi dari puisi ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih unsur fisik puisi itu. Nah, unsur puisi dalam fisik itu ada beberapa ya. Salah satunya satu adalah tipografi. Nah, tipografi itu apa sih? Bentuk puisi serta halaman yang tidak dipenuhi oleh kata. Tepi kanan. Jadi dalam penulisan kalian, di dalam buku kalian, itu suka ada penulisan mulai dari pinggir kiri. Atau ada yang mulai pinggir kiri semuanya, atau ada yang masuk ke dalam. Lalu pinggir kiri lagi. Nah, itu adalah tipografi, bentuk penulisannya. Yang kedua adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan seseorang penyair terhadap karya puisinya. Puisi berupa karya sastra yang kata-katanya dapat mengungkapkan banyak makna. Nah, di sini diksi, misalnya kalian akan membuat tema sekolah. Nah, apa saja yang berhubungan dengan sekolah? Nah, bisa gedung, sekolah, buku, teman, siswa, guru, kepala sekolah. Nah, itu yang dinamakan diksi, pemilihan kata. Lalu, ada apa lagi di dalam unsur fisik? Nah, di dalam unsur fisik ada yang dinamakan gaya bahasa dan imaji. Apa itu gaya bahasa? Nah, gaya bahasa adalah yang biasa disebut dengan majas. Adalah penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan, memberikan efek, dan dapat memberikan konotasi tertentu. Nah, majasnya biasanya ada majas personifikasi, metafora, pleonasme. Contoh misalnya, indah sekali pemandangan di puncak Bogor. Udaranya menyentuh hatiku. Nah, udaranya menyentuh hatiku. Nah, udara memang bisa menyentuh hati kalian. Nah, itu diibaratkan personifikasi. Imaji. Nah, imaji adalah susunan kata yang melibatkan penggunaan kata yang berkaitan dengan panca indera. Nah, jadi di dalam kalimat puisi itu ada penggunaan yang berartikan panca indera. Panca indera itu ada apa saja? Ada penglihatan, perasa, peraba, penciuman, ya kan? Nah, itu adalah pendengaran. Itu adalah namanya imajinasi. Contohnya misalnya apa? Ketika aku bangun tidur, kulihat di taman bunga-bunga sudah mekar sehingga aromanya harum ke dalam kamarku. Nah, di dalam kalimat tersebut ada dua panca indera, yaitu apa? Penglihatan dan penciuman. Itu ya. Lalu ada apa lagi di unsur fisik? Nah, unsur fisik ada yang dinamakan konkret.
Lalu ada juga yang dinamakan rima atau irama. Konkret itu apa? Berkaitan dengan tadi imaji, karena berkaitan dengan indera manusia. Untuk kata ini biasanya berhubungan dengan kiasan atau lambang. Itu namanya konkret. Lalu rima itu apa? Rima atau persajakan atau irama adalah persamaan bunyi. Dilihat dari huruf belakang, tengah, maupun akhir. Nah, itu yang dinamakan rima. Jadi dilihat dari huruf belakangnya. Bila rimanya lurus, berarti itu huruf belakangnya harus sama. Kalau rimanya silang, itu berarti hurufnya harus berbeda. Baris pertama harus sama dengan 3, 2 dengan 4. Jadi kalau silang itu yang genap dengan genap, ganjil dengan ganjil. Itu namanya pengulangan bunyi. Nah, sekarang poin apa lagi? Oh iya, selanjutnya adalah batin. Nah, ada apa saja di batin? Nah, kita lihat di sini. Batin itu ada tema. Puisi pastilah memiliki tema. Jadi ingat ya, tema itu adalah unsur yang paling penting dalam menciptakan puisi. Jadi tema itu bukan judul, nak. Tema itu adalah inti permasalahannya. Lalu ada rasa. Rasa itu apa sih? Sikap dari penyair yang dituangkan. Nah, karya sastranya, tema dan rasa saling berkaitan dalam mengungkapkan latar belakang penyair. Kemudian ada nada. Nada itu apa? Nada juga merupakan salah satu unsur yang berhubungan dengan tema dan rasa. Nah, unsur ini merupakan sikap yang diberikan oleh penyair terhadap pembaca. Nah, di situ ada nadanya, tinggi rendahnya. Amanat, pesan yang disampaikan, nilai moralnya penyair kepada pembacanya. Nah, itu yang dinamakan unsur fisik, ya. Nah, di sini ada contohnya. Ia sedang dalam perjalanan pulang, naik entah kemana jauhnya rasa hilang itu. Menyesakan memang, namun Tuhan telah memberikan utusannya. Waktunya pergi, ia menyisihkan cinta yang tak habis-habisnya untuk renggut. Lewat air hujan, lewat angin laut, lewat mentari esok, lewat mimpi malam, dan tatapan mata di setiap debur jantungku. Nah, ini adalah puisi. Nah, dilihat, ia sedang dalam perjalanan pulang, entah naik, entah kemana jauhnya. Nah, ini sebagai apa? Nah, di sini ada pencitraannya, ada penglihatannya, ya kan? Ada rasanya. Nah, ini yang dinamakan contoh dalam puisi. Nah, jelas anak-anak? Nah, sekarang analisis dari puisi tersebut tadi. Temanya apa? Kesedihan karena kehilangan. Kemudian amanatnya apa? Nah, seseorang yang hidup suatu hari nanti akan kembali kepada penciptanya. Maka dari itu ikhlaskanlah kepergian orang yang kita kasihi, walaupun orang tersebut meninggal, tetapi masih terkenang akan cinta yang telah orang itu berikan kepada kita semasa hidupnya. Nah, itu ada amanatnya.
Ya. Kemudian citra dan pencitraannya, apa imajinasinya, ada apa. Nah, ia sedang dalam perjalanan pulang. Nah, itu adalah penglihatan. Lalu naik entah kemana jauhnya. Nah, itu penglihatan. Perasaan, rasa hilang itu menyesakan memang. Namun Tuhan telah memberikan utusan. Itu perasaan. Waktu perginya, ia menyisikan cinta yang tak habis-habisnya kurenggut. Nah, lewat air hujan, lewat angin laut, lewat mentari esok, lewat mimpi malam, dan tatapan mata di setiap debur jantungku. Nah, tuh, awali pijakan. Maaf ya, tadi ada iklan ya nak ya. Oke, nah sekarang rimanya. Rima merupakan persamaan bunyi, ya kan, terdapat pada awal, tengah, dan akhir baris dalam puisi. Di dalam puisi ini tidak terdapat rima. Puisi ini terdapat dalam kategori puisi baru yang tidak merupakan rima. Diksi, pilihan kata merupakan unsur penting di dalam puisi. Pilihan kata bukan berarti menyesatkan, tetapi harus jelas dalam penyampaian makna. Secara jelas menceritakan bahwa penulis kesedihan dan keikhlasan pada keadaan sekarang. Nah, itu. Oke, sekian dari Ibu. Tadi sudah ada kita menganalisis puisi waktu perginya. Nah, itulah yang dinamakan unsur-unsur puisi. Oke, dari Ibu cukup sekian. Jangan lupa kerjakan tugas sesuai dengan materi Ibu ya. Jangan melihat dari Google. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.